Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Jika kalian tidak punya budget banyak, lalu ingin membeli sepatu basket sekaligus ingin dipakai keluar untuk jalan dan tentunya penampilannya menarik, saya kayaknya punya solusinya nih. Ini adalah Jordan Westbrook One Tech 2. Tampilannya asik banget. Saya mendapatkan sepatu ini dari NCR Sport. Buat Anda yang ingin beli bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Sementara buat yang mau tahu performanya seperti apa, langsung saksikan videonya sampai selesai. Westbrook One Tech 2 adalah budget model dari seri Russell Westbrook yang sudah dipasarkan sejak tahun ini. Jika dibandingkan model sebelumnya, desain generasi kedua ini tampak jauh lebih menarik. Selain lebih pendek, bahan yang digunakan juga terlihat lebih berkelas, sehingga sepatu ini akan terlihat keren di dalam dan di luar lapangan. Berbicara traksinya, ada kombinasi pola bergaris dan sedikit herringbone di depan. Meski terasa kokoh, namun kami kurang menyukai pola traksi seperti ini. Karena di awal pemakaian, terasa licin meski kami mainkan di lapangan indoor yang bersih. Apalagi traksi juga terasa butuh penyesuaian, agar bahannya yang kaku dapat sedikit melunak dan menempel dengan permukaan lapangan. Sementara itu, hindari menggunakannya di lapangan outdoor yang dicat licin, karena Anda akan kesulitan menemukan pengereman terbaiknya. Beruntungnya, dengan bahan XDR, traksinya menawarkan umur pakai yang cukup lama. Namun kami prediksi bahan atasnya lebih gampang rusak jika Anda mainkan secara rutin di lapangan outdoor. Oh iya, berbicara transisi dari tumit ke kaki depan. Berkat traksi yang terbelah pada bagian tengah, hal ini membuatnya terasa smooth dan dapat diandalkan dalam stop and go. Nilai 7,5 untuk traksinya. Untuk bantal yang digunakan, Anda mendapatkan busa pylon yang cukup tebal pada area belakang. Sayangnya Anda tidak mudah merasakannya karena terasa kaku dan masih tidak empuk dalam tempo 3 kali pemakaian seperti kami. Di depan, beruntungnya ada air zoom unit yang menawarkan respon memantul kala Anda melompat. Penerapan ini cukup baik karena terasa ada dorongan kala Anda ingin melompat tinggi. Dan ketika mendarat juga meredam dengan baik. Meskipun pada area belakang tetap terasa keras. Untuk kestabilan, sepatu ini juga tergolong baik. Bahan karet dan plastik yang memagari sepatu ini pada area tengah dapat menjaga kaki tetap stabil ketika bergerak. Lalu baiknya lagi, bobot sepatu ini tergolong ringan. Jika kami bandingkan dengan sepatu lain di size yang sama, maka bobotnya setara dengan Kobe 6 Protro. Nilai 7,5 untuk bantalan. Nah, kalau misalkan bowlers tertarik membeli sepatu ini, saya menyarankan bowlers memilih true to size karena sepatu ini tidak ramping dan juga tidak lebar, jadi normal saja. Sementara memilih true to size juga akan enak sekali, namun sayangnya sepatu ini minim sekali ventilasi di bagian depan, jadi memungkinkan untuk yang terbiasa menggunakan kaos kaki tebal atau kaos kaki double akan mengalami kepanasan di bagian depan sini. Dan buat bowlers yang tertarik membeli sepatu ini, langsung saja linknya ada di deskripsi dan pastikan Anda memasukkan kode promo Head Shoes karena di NCR dengan menggunakan kode promo Head Shoes Anda akan mendapatkan free ongkir. Dan tentunya membeli di NCR adalah sangat terpercaya. Anda juga bisa memilih size ataupun Anda bisa menukar size jika waktunya masih memungkinkan. Soal bahan atas,
kami menyukai pemilihan bahan yang diterapkan Jordan Brand pada sepatu ini. Tampak membuat sepatu budget model jadi berkelas. Namun, kami justru kurang menyukai dari segi performanya. Karena dapat dibilang, sepatu terasa kaku. Sepatu ini hadir dengan bahan kanvas pada bagian depan. Dan ada kombinasi bahan kulit sintetis yang membuatnya jadi lebih kaku. Tentu saja untuk menunjang keamanan. Pada bagian depan, Anda akan merasakan begitu minimnya ventilasi. Sehingga ketika bermain dalam tempo cepat, Anda mudah merasa kegerahan. Hindari menggunakan kaos kaki berlapis karena itu akan membuat Anda semakin tidak nyaman. Apalagi bahan atas sepatu ini mudah sekali kotor. Jika Anda mainkan di lapangan berdebu atau outdoor yang kotor, Anda harus mau repot untuk selalu membersihkannya sehabis bermain guna menjaga penampilannya tetap saja baik. Masih di bagian depan, satu-satunya bagian yang terasa lentur dan dipenuhi ventilasi terdapat pada bagian lidah. Namun sayangnya tidak sampai bagian atas karena di atas juga terasa kaku dan lidah sering kali berpindah posisi saat Anda bermain. Hal ini sedikit mengganggu dan akan membuat ikatan tali mudah mengendur. Beranjak ke bagian tengah, ada collar yang dibuat cukup tipis pada bagian samping dan terasa lebih tebal pada bagian belakang. Di bagian tumit tersebut juga ditemukan padding-padding tebal yang membuat pergelangan Anda sedikit lebih nyaman. Potongan sepatu yang tergolong pendek di bawah mata kaki membuat padding-padding diposisikan cukup rendah. Nilai 8 untuk bahan atas. Soal sektor kuncian, sepatu ini memiliki perasaan yang mirip dengan Why Not Zero 4, terutama karena setup bantalan yang diaplikasikan keduanya tergolong mirip. Hal tersebut membuat impact protection juga tidak jauh berbeda. Sementara di bagian depan, sepatu ini sedikit lebih kaku dari signature shoes-nya, dan ini kurang baik untuk Anda yang langsung menggunakannya dalam pertandingan. Meskipun kaki depan terasa tidak mudah bergeser, namun Anda mungkin saja terasa kesempitan dan begitu gerah. Di tengah ada ikatan tali yang Anda bisa maksimalkan. Pastikan Anda mengikatnya 2 kali agar tidak mudah terlepas. Pada sistem pertalian itu juga, Anda akan menemukan bahan yang dijahit hingga ke bagian atas. Hal ini membuat para penggunanya dapat memaksimalkan kuncian pada area tengah. Sementara di bagian pergelangan, hadirnya padding-padding yang tebal di tumit dan plat plastik yang ditanam pada bagian belakang membuat pergelangan tetap aman pada posisinya. Dan menariknya lagi, meski sepatu berpotongan pendek, namun gejala slip di tumit minim terjadi. Kemudian, hadirnya bahan karet dan plastik di bagian tengah terasa membuatnya lebih kokoh. Meskipun tidak menawarkan core feel yang baik, namun sepatu ini paling tidak dapat menjaga telapak tetap lurus. Apalagi ketika Anda mendarat. Sepatu ini juga menawarkan kestabilan yang cukup baik. Nilai 8 untuk kunciannya. Oke bowlers, jadi kesimpulannya Westbrook One Tech 2 ini adalah sepatu yang memiliki tampilan yang cukup keren. Anda bisa menghemat budget karena bisa membeli sepatu basket sekaligus sepatu yang bisa digunakan untuk casual. Apalagi brandnya adalah Jordan, tentu Anda memiliki kebanggaan jadi lebih enak menggunakan sepatu ini ketika pamer keluar. Nah, sepatu ini sayangnya tidak memiliki performa yang sebagus penampilannya. Saya menilai sepatu ini performanya kurang jika dibandingkan Westbrook yang seri keempat kemarin. Dan saya tidak suka bahan atasnya ini seperti kanvas yang mudah sekali kotor. Apalagi jika Anda gunakan di lapangan yang penuh debu, maka sekali pakai saja bahan atas ini akan mudah sekali kotor. Kemudian traksinya jika sudah licin ataupun sudah dipenuhi debu, itu akan terasa sekali, banyak sekali selip yang Anda rasakan ketika Anda bermain. Kemudian bahan atasnya juga membuat sepatu ini terasa sedikit kaku, dan saya tidak menyukai sepatu yang memiliki waktu lama untuk break in baru terasa enak. Saya menyukai sepatu yang begitu saya pakai langsung
nyaman digunakan. Dan sepatu ini bukan sepatu yang langsung nyaman digunakan ketika pertama kali Anda gunakan. Oke, secara keseluruhan saya memberikan nilai sepatu ini adalah 7,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia, mau lihat sepatu-sepatu yang kami jual di bawah harga retail, ataupun mau bikin jersey keren dan kaos kaki keren seperti ini, langsung saja ke Instagram kami lainnya di headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!